Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan pembaik semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Samsung A50s yang mana kondisinya layarnya pecah Mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, pertama-tama kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Kita berikan cairan dulu. Di sini untuk mempercepat, anggaplah sudah saya buka Mbak ya. Jadi jika susah diberikan sedikit cairan untuk penutup, baru kita jungkil Mbak. Oke, selanjutnya kita akan membuka penutup belakangnya Mbak. Kita buka dulu. Sekedar info saja ya buat sahabat dan pembaik semua, sambil lalu ya. Untuk Samsung A50s itu LCD-nya banyak persamaan ya. Saya untuk kasus ini sempat nyari ke beberapa toko ya, 3 toko kalau tidak salah Mbak. Dan yang terakhir baru menemukan yang cocok ya. 4 Mbak, 4. Karena setelah saya tes gambarnya itu tampil Mbak, gambarnya tampil. Tapi layar sentuhnya tidak jalan ya. Dan terakhir saya mendatangi salah satu yang jual spare part untuk opsi terakhir. Alhamdulillah cocok ya. Oke Mbak, kita buka untuk penutup yang di atas. Mohon maaf Mbak, ada suara kucing ya. Kita berikan Mbak cairan Mbak, beberapa kali kita berikan cairan. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak ya. Terus dilakukan, kita lanjut menggunakan silet Mbak. Kayaknya semakin kesini saya semakin nyaman kalau menggunakan silet dengan cairan Mbak ya. Akhir-akhir ini saya biasanya kan saya setrika, saya cungkil apa ya. Ya benar saya jungkil Mbak, cuman untuk pelepas layar saya merasa nyaman kalau saya itu menggunakan silet. Tapi dengan diawali memberikan cairan Mbak ya. Sebenarnya begini Mbak, untuk bisa dilihat ya, sangat mudah, sangat mudah. Oke Mbak, di sini ada LCD bekas saya ya, LCD bekas A50. Kan ini yang saya kerjakan A50s. Ini ada LCD bekas A50. Yang mana ini cabutan Mbak ya, bukan cabutan ya. Ini LCD masih berfungsi Mbak, maksudnya masih menyala tapi layar sentuhnya tidak berfungsi. Coba kita pasangkan Mbak ya. Kalau kan ini ceritanya sempat masuk A50, saya ganti LCD begitu loh Mbak, lantaran layar sentuhnya tidak berfungsi. Bisa saya coba tes ya, apakah tetap tidak berfungsi. Ini saya simpan terus karena saya menunggu A30 Mbak. Kalau di A30 apakah mau begitu loh Mbak, karena kayak saya curiga ini, kita nyalakan ya, saya curiga bisa jadi mungkin support di A50 atau A50s dengan catatan firmware-nya belum diupgrade, bisa juga begitu Mbak. Jadi nanti saya akan tes di A30 ini, coba kita tes Mbak ya, fungsi apa tidak ya untuk layar A50 ya, bukan A50s Mbak ya, A50. Karena di A50 ini kan LCD bekas dari A50 Mbak. Kita coba tes. Nah, bisa dilihat ya, menyala handphonenya Mbak, layar sentuhnya tidak berfungsi, layar sentuhnya tidak berfungsi. Penampakannya seperti berikut ya. Oke Mbak, sip. Kita sekarang ganti dengan yang baru, KW Mbak ya, baru tapi KW. Karena saya menyarankan, terus terang ini saya menyarankan sama beliau, kalau mending ganti yang KW. Karena apa, yang ori itu kadang-kadang apa, sidik jarinya pun kan, sidik jarinya itu kadang-kadang
berfungsi mbak, berfungsi, tapi tidak seakurat dengan yang bawaan, kira-kira seperti itu. Sudah selisih harganya banyak tapi tidak memuaskan, jadi saya pikir saya sarankan beliau malah yang KW saja. Masalah kawetan itu tergantung si pemakai mbak ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang tanya yang KW begini, yang ori begini ya. Enggak apa-apa sambil. Akhirnya kita lakukan proses pengeliman mbak. Kita berikan lem dahulu. Di sini saya tidak berani di sini saya berhubung pasangnya tulangnya mudah ya, pakai bisa didorong pakai baut. Di sini saya lem dulu untuk LCD-nya ya. Karena kalau memasang seperti biasanya itu fleksibelnya pendek, tidak bisa diangkat ya. Jadi saya berikan lem dulu ya. Jadi sekali lagi saya sarankan buat sahabat dan pembeli semua, jika nanti mau membeli LCD atau mengganti LCD yang ori, pastikan sebelum keluar dari counter atau mungkin kalau di Samsung Center ya, pastikan membuat sidik jari baru. Pastikan membuat sidik jari baru ya. Kalau mau mengambil HP, pastikan bisa membuat sidik jari baru. Jika tidak, mending komplain memang di situ supaya sampai tidak wirawiri, sampai tidak kesana kemari ya, kira-kira seperti itu. Karena dari beberapa kasus yang saya coba LCD yang katanya ori itu problemnya itu di sidik jari. Sidik jarinya itu fungsi mbak, fungsi tapi tidak seperti yang orinya mbak. Apa ya, kita tindih itu beberapa kali baru mau begitu loh mbak. Lah terus kira-kira seperti itu. Nah, kita coba pasang untuk LCD nya ya, sudah kita lem, kita pancing dengan karet. Karetnya jangan dilipat berkali-kali mbak ya, cukup satu kali saja diikat begitu. Di sini baru dipasang penutup belakang mbak. Mohon maaf mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi, karena saya cek banyak yang skip ya nonton videonya. Oke mbak, saya rasa sudah bisa dilihat mbak ya. Di sini saya merasa sedikit takut untuk menekan LCD mbak, dan apa yang terjadi mbak, terpaksa saya lepas LCD nya mbak. Saya lepas terus saya tekan ya. Nah, kalau menekan ada LCD nya itu resiko mbak, resiko sekali. LCD sekarang itu tidak kayak dulu, kena tekanan lebih keras sedikit saja kadang-kadang kita nombok ya. Jadi terpaksa saya menggunakan cara lama. Jadi saya pasang dulu frame tutup belakang, saya rapatkan ya. Kalau belum terpasang LCD nya kan enak itu mbak untuk menekan. Dan saya lanjutkan dengan proses lama mbak, seperti yang jadi saya setelah terpasang baru saya lem mbak, kira-kira seperti itu. Karena LCD nya walaupun yang KW juga lumayan mbak, kalau kita nombok ya nyonyor mbak ya, kita tidak jadi untung malah buntung ya. Jadi dengan cara seperti ini, layar dari pertama kita beli dari toko sampai kita pasang itu tidak terkena tekanan ya, kira-kira seperti itu. Jadi buat sahabat dan pembeli semua, hati-hati jika memasang LCD, jangan terlalu menekan ya. Dari pengalaman saya ada ya dulu ya di Note 10 Plus, handphone mahal itu mbak, bukan kacang-kacang ya, bukan kaleng-kaleng itu. Gara-gara pasang anti gores, siang pasang anti gores, keesokan paginya muncul warna kuning kalau tidak salah info dari beliau, dan sehari seterusnya itu langsung ngeblank hitam. Dan kendalanya apa? Kendalanya layarnya rusak mbak. Mau tahu harganya berapa? 3.850.000, belum ongkos pasang dan belum ongkir mbak ya. Jadi buat sahabat dan pembeli semua, hati-hati jika memasang LCD.
Oke mbak, kita tutup mbak untuk handphonenya ya. Kebetulan ini juga punya teman juga ini yang saya kerjakan ini. Banyak sekali bautnya mbak. Oke buat sahabat dan bapak semua, sambil lalu mungkin ada yang lagi sakit ya buat sahabat, mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa menjalankan rutinitas atau aktivitas yang mungkin saja sempat tertunda. Oke, setelah itu kita coba bersihkan dulu sisa-sisa lem, karena selagi basah itu kan enak mbak untuk merapikan, kalau sudah kering kadang-kadang susah. Dengan cara begini insya Allah aman mbak, karena dari kita beli dari toko sampai kita pasang layar tidak terkena tekanan. Dan kita lanjut dengan proses penutupan. Kita pasang dulu, kita berikan lem, jangan banyak-banyak mbak, jangan banyak. Kita bukannya pelit lem, tidak. Kalau nutup belakang itu jangan banyak-banyak, yang penting lengket. Karena apa, kalau terlalu banyak juga tidak bagus nanti, apalagi kalau ada fleksibel antena ya, wah itu bisa merusak nanti. Jadi yang buka kitanya enak tapi nanti jika rusak yang buka lagi itu susah, bisa robek nanti fleksibel antenanya mbak, kira-kira seperti itu. Oke mbak, sip ya, kita tes. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.